As the world debates the military response, 19 days since the worst terror attack in Israeli history, its leaders are trying... Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militer Palestina, Hamas, melancarkan serangan kejutan ke Israel. Serangan tersebut menjadi salah satu serangan terparah yang pernah dialami oleh Israel. Serangan tersebut juga mendadarkan konflik yang tidak berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Israel's military trying to keep the focus on the massacre that sparked the war. Lalu, bagaimana kedua negara tersebut bisa berkonflik hingga saat ini? October 7th Hamas terror attack. Jauh sebelum Palestina dikenal sebagai wilayah dan orang yang disebut dengan Kanaan. Nah, Kanaan sendiri itu merupakan keturunan dari para petani di zaman Neolitikum. Selain orang asli Kanaan, banyak orang dari Mesopotamia dan Anatolia yang berimigrasi ke Kanaan, yang kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 2055 sebelum Masehi hingga 1650 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Firaun Senusserset III. Banyak orang Kanaan yang juga berpindah ke Mesir dan membentuk bangsa sendiri bernama Hyksos. Meskipun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Mesir pada tahun 1550 sebelum Masehi, di mana mereka juga menaklukkan Kanaan hingga tahun 1077 sebelum Masehi. Pada abad 15 sebelum Masehi, kota Gaza dikenal sebagai kota administrasi dan perdagangan Mesir. Nah, Mesir sendiri sudah menguasai Kanaan ini selama 3 abad lamanya. Nah, meskipun sudah menguasai selama 3 abad lamanya, seringkali terjadi konflik seperti kehilangan kekuasaan dan pemberontakan yang sangat parah. Hingga pada abad 12 sebelum Masehi terjadi abad ke-8 di mana kekeringan dan kelaparan terjadi di semua tempat. Di mana di saat yang bersamaan wilayah Kanaan itu diserang oleh sekelompok bajak laut yang dikenal sebagai Sea People atau orang laut. Salah satu ras orang laut merupakan orang peleset yang diyakini berasal dari kawasan Aegean. Mereka melakukan penyerangan paling brutal ke Kekaisaran Mesir namun bisa dikalahkan. Pada Kekaisaran Mesir yang dipimpin oleh Firaun Rameses III, mereka mengirimkan tahanan peleset ke daerah Kanaan. Nah, Kanaan sendiri ini dulu dikenal sebagai orang Filistin dan dikenal juga sebagai area Filistia. Pada awal abad 11 sebelum Masehi, Filistia menjadi wilayah yang paling cepat mengalami pemulihan setelah kehancuran zaman perunggu. Berdasarkan catatan dari Alkitab, Filistia banyak sekali yang melakukan ekspansi wilayah dengan melakukan perlawanan terhadap orang-orang Hebrew di sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bersatunya orang Hebrew dan membentuk kerajaan Israel di akhir abad 11 sebelum Masehi. Filistia dan Israel kemudian banyak mengalami beberapa konflik, dan terkadang mereka berdua berada dalam kondisi korban penyerangan dari kerajaan luar seperti Mesir, Damaskus, hingga Assyria yang mampu menguasai Filistia pada abad ke-8. Sejarah Filistia pun kemudian berlanjut berdampingan dengan sejarah Israel. Sejarah orang Israel erat kaitannya dengan sejarah agama Yahudi. Menurut perjanjian lama, Ibrahim diminta untuk pergi ke wilayah Filistin yang saat itu dikenal sebagai Kanaan, sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun, Ibrahim bukanlah orang pertama yang akan tinggal di wilayah Kanaan. Sebelum Ibrahim, sudah ada berbagai macam bangsa yang tinggal di wilayah Kanaan, seperti bangsa Het, bangsa Peris, bangsa Yebus, bangsa Amori, dan bangsa Girgasi. Sikap orang-orang Kanaan terhadap kedatangan Ibrahim pun beragam. Beberapa sumber mengatakan orang-orang Kanaan menerima baik kedatangan Ibrahim. Namun beberapa sumber juga mengatakan orang-orang Kanaan cenderung bersikap kasar. Meskipun begitu, Ibrahim tetap tinggal bersama keluarganya. Hingga akhirnya, Yakub, cucu dari Ibrahim, dianugerahi oleh 12 anak, yang mana ke-12 anak tersebut dikenal sebagai generasi pertama Israel, dan masing-masing berkembang menjadi suku sendiri. Salah satu anak Yakub, yaitu Yusuf, membawa suku-sukunya ke Mesir, di mana awalnya mereka hidup berdamai. Namun seiring waktu, populasi orang Israel di Mesir terus berkembang, membuat Firaun Mesir pada masanya menjadi tidak suka, sehingga banyak orang Israel di Mesir yang kemudian mengalami opresi. Hingga akhirnya Musa membawa keseluruhan orang Israel keluar dari Mesir, di mana ia juga dianugerahi 10 perintah Tuhan, yang kemudian menjadi dasar dari kepercayaan orang Yahudi.
Penerus Musa, Joshua, kemudian memimpin orang Israel untuk menaklukkan Kanaan. Hingga akhirnya, kerajaan Israel didirikan di bawah kepemimpinan Raja Saul. Sementara penerusnya, Raja Daud, kemudian menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota. Karena masalah internal kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria dan dipimpin oleh Raja Jeroboam. Sementara di selatan ada kerajaan Juda yang dipimpin oleh Raja Rehoboam yang merupakan anak dari Raja Solomon. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Assyria menginvasi Samaria, membuat 10 suku yang tinggal di kerajaan Israel Utara perlahan menghilang. Pada tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia mengambil alih Yerusalem dan menghancurkan kuil yang dibuat oleh Raja Solomon. Hingga akhirnya, pada tahun 538 sebelum Masehi, kerajaan Persia mengalahkan Babilonia dan mengambil alih Yerusalem, di mana pada masa Raja Cyrus the Great, orang-orang Yahudi diperbolehkan kembali ke Yerusalem dan membangun kuilnya kembali. Pada tahun 63 sebelum Masehi, kekaisaran Roma berhasil menguasai Yerusalem. Awalnya hubungan antara orang Roma dengan orang Yahudi berjalan baik, namun lama-kelamaan semakin merenggang, terutama setelah disalibnya Yesus Kristus. Hingga akhirnya orang Yahudi mengadakan 2 kali pemberontakan. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 66 Masehi dan berakibat pada terjadinya Perang Yahudi Roma pertama yang berlangsung selama 7 tahun. Pemberontakan kedua terjadi pada tahun 132 Masehi dan kembali dimenangkan oleh Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma pun melarang seluruh orang Yahudi untuk tinggal dan mengunjungi wilayah Yerusalem. Hingga Kaisar Roma pada saat itu, yaitu Kaisar Hadrian, menamai wilayah Judea menjadi Syria Palestina. Di tahun 638 Masehi, pasukan Islam menguasai Palestina, dan oleh Khalifah Umar, orang Yahudi kembali diperbolehkan ke Yerusalem, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Pada tahun 1099, pasukan Salib menguasai Yerusalem dalam Perang Salib dan memaksa para penyintas untuk pindah agama ke Kristen. Kekuasaan tanah Yerusalem kemudian berpindah ke Kekaisaran Ottoman pada tahun 1516 dan kembali menerima orang Yahudi untuk tinggal di wilayah-wilayah Judea, termasuk Yerusalem. Pada tahun 1860, jurnalis Yahudi Theodor Herzl mempublikasikan sebuah karya yang berjudul Der Judenstaat. Dalam karya tersebut, ia menyebutkan bahwa orang Yahudi di seluruh Eropa harus meninggalkan wilayah Eropa karena gerakan antisemitismenya dan membentuk negara sendiri di wilayah Palestina. Karya tersebut menjadi landasan awal terbentuknya gerakan Zionisme, dilanjutkan dengan Kongres Zionisme pertama di Basel pada tahun 1897. Hingga akhirnya pemerintah Inggris mendukung gerakan tersebut dengan mengeluarkan deklarasi Balfour. Kekalahan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia Pertama membuat Inggris menguasai wilayah Palestina atas mandat Liga Bangsa-Bangsa dan diberi nama British Mandate for Palestine, di mana pada masa ini mulai banyak orang-orang Yahudi yang berpindah ke wilayah Palestina dan berkonflik dengan orang-orang Arab di Palestina, hingga terjadilah pemberontakan Arab pada tahun 1936 hingga 1939. Pada Perang Dunia II, lebih dari 6 juta orang Yahudi menjadi korban dari genosida yang dilakukan oleh Nazi, membuat banyak negara bersimpati dan mendukung atas pembentukan negara Yahudi. Hingga akhirnya pada tahun 1947, PBB menyetujui rencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi 2 negara, dan di tahun 1948, negara Israel resmi berdiri. Hingga akhirnya, setelah Perang Dunia Kedua, dunia bersimpati pada kelompok Yahudi akibat genosida besar-besaran yang dilakukan kepada mereka, yang membuat PBB membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu negara Arab Palestina, negara Israel Yahudi, dan wilayah internasional khusus untuk Yerusalem. Rencana tersebut mendapat penolakan dari orang Arab Palestina, sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara di Palestina yang berujung pada Perang Arab Israel pada tahun 1948, dan adanya peristiwa Nakba pada tahun 1948, di mana lebih dari 750.000 orang Palestina terpaksa untuk mengungsikan diri.
Migrasi besar-besaran tersebut membuat orang Arab di Palestina menjadi tidak nyaman, di mana mereka akhirnya memberontak melalui gerakan pemberontakan Arab dari tahun 1936 hingga 1939, yang menyebabkan populasi pria di Arab Palestina berkurang sebesar 14%. Awal mula terjadinya konflik Israel-Palestina terjadi ketika gerakan Zionisme mulai tersebar luas pasca Perang Dunia Pertama, di mana banyak orang Yahudi yang melakukan imigrasi besar-besaran ke wilayah yang saat itu disebut sebagai British Mandate for Palestine. Saat itu, konflik antara kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina, berlanjut hingga sampai saat ini. Dimulai dari krisis Suez yang merupakan gerakan invasi oleh Inggris, Prancis, dan Israel untuk menguasai terusan Suez. Namun, di saat itu, Gaza dan pemerintahan Palestina sempat berada di bawah kekuasaan Israel sepenuhnya. The 600 men manning the Bar-Lev forts had grown complacent too. Egyptian exercises had been a regular event for months, and even fresh construction work was thought to be an attempt to stave off boredom. But like the exercises, it was just one part of the meticulous planning that would make the canal crossing an epic military achievement. Dilanjutkan dengan Perang 6 Hari, di mana Israel tidak hanya menguasai Palestina, namun juga menguasai wilayah Sinai Mesir dan Teluk Aqaba. It was the start of a technically brilliant operation that would restore Arab military credibility. The Egyptians were so proud of it that months later, their Third Army reenacted the whole exercise for the cameras. Hundreds of machines read the West Bank and the canal in smoke. Screened from Israeli eyes, 8,000 Egyptian infantry began crossing the canal in rubber dinghies at midpoints between the forts. Untuk membalaskan dendam, Mesir dan Suriah melancarkan serangan balasan pada tahun 1973 di hari suci umat Yahudi, Yom Kippur, yang kemudian dikenal sebagai Perang Yom Kippur untuk merebut kembali wilayah terusan Suez dari Israel. Unfolded from a suitcase, it could be set up in minutes. Its wire guidance system and 3,000-yard range demanded courage and skill from the operators. Each had fired 100 rocket-rated SAM-7s and anti-aircraft guns, joined the white contails of the SAM-6s, crisscrossing the sky to deadly effect. They adapted their tactics quickly, though, flying in low over Jordan to take the Syrians in the flank, avoiding many of the batteries. The two Israeli frontline brigades were virtually... Hingga kemudian, konflik berlanjut pada Perang Lebanon pada tahun 1982, ketika Israel menginvasi wilayah selatan Lebanon karena merupakan basis dari militan Palestina untuk menyerang Israel dari luar. Pressing lorries, cars and buses into service. One platoon even drove a milk float to their base in Sinai. Prime Minister Golda Meir expressed their mood. Konflik pun berlanjut dengan dimulainya Intifada yang terjadi pada 1987 sampai 1993. Konflik pertama ini terjadi di jalur Gaza setelah adanya tabrakan antara truk Israel dan dua van yang membawa pekerja Palestina. 4 warga Palestina meninggal dunia karena kejadian ini. Konflik ini dipicu oleh kaum muda Palestina yang memberontak yang menginginkan kemerdekaan bagi Palestina. Ada lebih dari 1.000 orang Palestina dan kurang lebihnya ada 200 orang Israel yang menjadi korban jiwa. Konflik ini berakhir karena dibentuknya Perjanjian Oslo yang berisikan pemberian otoritas kepada Palestina di bagian tepi barat dan jalur Gaza.
Konflik selanjutnya adalah Intifada kedua. Konflik ini dimulai pada tanggal 28 September tahun 2000. Konflik ini terjadi setelah Ariel Sharon melakukan kunjungan provokasi. Pemberontakan ini meluas dan menimbulkan krisis ekonomi serta kerusakan infrastruktur di Palestina. Korban jiwa yang terdampak diperkirakan mencapai 4.000 orang Palestina dan 1.000 orang Israel. Konflik ini berakhir setelah Israel mengembalikan wilayah kepada Palestina dan membangun pagar elektrik serta tembok beton di jalur Gaza. Konflik selanjutnya adalah konflik Gaza-Israel yang terjadi pada tahun 2006. Konflik ini terjadi setelah kemenangan Hamas di pemilihan legislatif Palestina dan mengambil alih Gaza. Konflik ini memakan korban jiwa kurang lebih 1.400 orang Palestina dan 13 orang Israel. Konflik ini mereda setelah Israel menghentikan serangannya ke arah Gaza. Selanjutnya adalah Perang Gaza. Konflik ini terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 dan 2014. Konflik ini tidak jauh berbeda daripada yang sebelumnya, yaitu pertikaian antara Hamas dengan Israel. Konflik ini paling banyak memakan korban pada tahun 2014, yaitu sebanyak kurang lebih 2.200 orang Palestina dan 6 orang Israel. Konflik ini berakhir setelah Israel berhenti mengirimkan serangan. This footage from the Israeli military is said to show the intensity of fighting as Israel's troops push further into Gaza City. But they say they're encountering fierce resistance from Hamas militants using guerrilla warfare. Civilian eyewitnesses tell Reuters that Israeli tanks are sometimes driving over buildings and rubble rather than roads. Konflik terakhir yaitu krisis Israel-Palestina yang berlangsung pada tahun 2021. Krisis ini terjadi dipicu oleh Israel yang mengumumkan pembangunan proyek infrastruktur di Yerusalem Timur yang menimbulkan protes oleh masyarakat Palestina. Protes yang terjadi ini menyebar hingga ke bagian tepi barat dan jalur Gaza. Krisis ini mengorbankan kurang lebih 240 orang Palestina dan 12 orang Israel. Krisis ini berakhir dengan berhentinya Israel dalam penyerangan. It comes as United Nations experts on Thursday called for a humanitarian ceasefire, saying that Palestinian people in Gaza are, quote, at grave risk of genocide. Meanwhile, in southern Gaza, where Israel ordered people to flee from the north, airstrikes and artillery shelling is making what... Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok milisi Hamas dari Palestina melancarkan serangan besar dadakan ke Israel, sehingga memakan korban 1.170 orang Israel. Sehingga Israel melancarkan serangan balasan ke Palestina dengan penggempuran kota Gaza yang memakan puluhan korban jiwa, termasuk warga sipil dan anak-anak. Serangan balasan Israel tersebut dinilai berlebihan oleh banyak negara, sehingga negara Afrika Selatan telah menuntut pihak Israel ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida. Serangan balasan Israel juga memantik kelompok militan dari negara lain, seperti Hezbollah dari Lebanon, Houthi dari Yaman, dan kelompok militan lain dari Suriah untuk membantu menyerang Israel. Hopefully, I don't think there's going to be a war with Lebanon. I think that Lebanon knows what we're doing in Gaza, and I think they're kind of afraid Hezbollah is not going to attack us. I don't think. Houthi juga melakukan blokade dan penyergapan terhadap kapal yang melintas di Laut Merah yang diduga terafiliasi dengan Amerika. أصلاً مهم 30 שנה לסבול מהם. יורים טילים על ישראל, על נהריה, על כל המושבים. אין מדינה בעולם שתסבול את מה שישראל סובלת. יותר מדי מכילה. יותר מדי מכילה. אם היה עם אמריקאי, הצרפתי, האנגלי, כל עם בעולם, יורה כדור אחד, היו מחוקים אותם. Iran juga sempat melakukan serangan drone besar-besaran ke Israel sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 jenderal Iran dari serangan Israel terhadap gedung kedutaan Iran di Damaskus. Pada serangan balasan Israel menimbulkan dampak aksi protes besar dari masyarakat, sehingga masyarakat memboikot produk-produk dari Israel seperti McDonald's, Starbucks, Disney, dan lain sebagainya. Terdapat juga aksi protes dari mahasiswa di kampus
Amerika, dan beberapa negara di Eropa untuk menuntut universitasnya agar tidak bekerja sama dengan perusahaan Israel. Gerakan protes juga menyambar para tokoh pelaku seni terkenal di dunia. Melalui gerakan Artists for Ceasefire, banyak selebriti dunia yang menyuarakan dukungannya untuk dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin. Salah satu yang cukup menarik banyak perhatian ketika beberapa selebriti terkenal seperti Billie Eilish hingga Mark Ruffalo mengenakan pin Artists for Ceasefire dalam gerakan Oscar 2024. Di Indonesia sendiri, juga banyak dilakukan aksi protes damai yang bertajuk Aksi Solidaritas Palestina yang banyak digelar di penjuru kota di Indonesia. Salah satu yang terbesar digelar di Jakarta, tepatnya di Monas, di mana aksi tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat Indonesia seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yaqut Khalil, dan lainnya. Kita kemudian melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai pendapatnya. Baik, boleh tahu dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Pri Rahayu dari Inggayungan. Oke, ya, saya izin bertanya ya kepada Ibu. Menurut Ibu, pendapat Ibu tentang konflik yang terjadi di Palestina sekarang itu gimana, Bu? Pendapat saya, ya ini semakin Israel tambah ini ya, menyerang Palestina gitu ya. Iya. Menurut di berita-berita gitu. Ya prihatin sih Mas, soal peperangan di Palestina itu. Menurut Ibu, pihak yang bertanggung jawab itu harusnya siapa, Bu? Yang bertanggung jawab? Ya umat Islam sih bisa. Kenapa, Bu, kalau boleh tahu? Kan sesama Muslim, itu kan yang diserang itu kan daerah umat Muslim. Iya. Terus, menurut Ibu, biar perang ini cepat selesai, itu langkah apa yang harus diambil oleh kedua belah pihak, Bu? Langkahnya ya perdamaian Mas. Iya. Baik, ya, Bu. Oke, baik, makasih ya, Bu. Halo, namanya siapa dan asal dari mana? Nama aku Fatimah Naika, aku asalnya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa pendapat kamu tentang perang Israel dan Palestina yang sedang terjadi sekarang? Kalau dari aku pribadi mungkin pendapatnya jujur aku sedih banget melihatnya. Aku terus berduka cita juga untuk genosida yang sedang terjadi di Gaza khususnya yang sudah berbulan-bulan ini dan kian terus memburuk. Bahkan kejadian ini juga udah terus berulang dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi aku sedih banget sih lihat jujur. Yang kedua, pihak mana yang menurut kamu bertanggung jawab dan alasannya kenapa? Kalau dari aku sendiri sebagai orang awam ya, orang umum yang melihat ini, mungkin pihak yang paling bisa bertanggung jawab sendiri itu yang pertama pasti dari Israelnya, karena mereka terus yang membombardir dan menyerang, dan untuk yang lain mungkin dari PBB sendiri karena mereka juga punya kuasa gitu ya. Pertanyaan terakhir, menurut kamu apa langkah yang seharusnya diambil dari kedua belah pihak? Kalau menurut aku sendiri sih yang memang harus ngambil langkah yang saling utamanya itu ya dari PBB-nya ya, jangan cuma sekedar hanya ngomong-ngomong atau kayak pertemuan dan lain sebagainya, tapi juga harus ada tindakan nyata gitu untuk memberikan sanksi atau apapun lah untuk bikin Israel tuh berhenti gitu. Karena kalau misalnya dari atasnya aja nggak bisa nggak bisa berhenti gitu, kayak ya ini terus berlanjut. Mungkin pertanyaannya itu aja. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam Mas, boleh tahu nggak nama dan asal daerah dari mana? Nama saya Estu Yoga, asal dari Tulungagung. Oke, Mas, saya mau minta pendapat Mas nih. Menurut Mas tuh pendapat tentang perang Israel dan Palestina yang Mas ketahui yang terjadi sekarang tuh bagaimana? Untuk perang Palestina sendiri ya, yang saya tahu yaitu jadi sebenarnya kan sejarah Palestina itu kan yang saya tahu itu sekitar tahun, saya lupa ya, antara perang salib yang terjadi itu di Konstantinopel itu kota Yerusalem atau Palestina itu milik
Ottoman Empire atau Kekaisaran Turki kalau nggak salah. Nah, terus setelah itu semenjak 1914 sampai 1918 Perang Dunia Pertama, karena Ottoman Empire itu kalah, jadi akhirnya itu terpecah-pecah, yang mana adanya kalau aku bilang stateless, yang mana itu tidak ada suatu negara. Jadi kayak terus setelah 1914 itu ada orang-orang yang beragama Yahudi yang bukan dari suatu wilayah yang stateless tersebut datang ke situ. Nah, itu akhirnya mereka ke sana karena ada sesuatu. Nah, itu akhirnya mereka di sana terus sampai terjadi konflik, dan akhirnya kalau nggak salah Inggris itu akhirnya mendamaikan itu dengan kayak mereka akhirnya membagi wilayah itu menjadi dua. Tapi setelah itu dari orang-orang yang datang itu, dia mendeklarasikan diri bahwa mereka membentuk negara yang namanya sekarang kita kenal Israel. Nah, untuk orang-orang asli dari sana itu, mereka yang setahu saya itu sekarang itu cuman bersifat otonom daerah. Jadi itu yang terjadi masa itu dari saya sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pihak mana yang menurut Mas bertanggung jawab dan kenapa? Untuk yang perang ya, bertanggung jawab ya. Menurut saya ya, perang ini kan semuanya tidak ingin kan tentunya perang ini, karena adanya kerugian di kedua belah pihak. Menurut saya itu dari United Nations atau PBB itu yang harus menengahi dari konflik Palestina dan Israel ini. Saya nggak tahu gimana cara menengahinya. Itu sih dari saya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut Mas, langkah apa yang seharusnya diambil oleh kedua belah pihak tersebut? Kalau menurut saya kedua belah pihak itu harus melakukan perundingan, dan itu yang hasil dari perundingan itu entah itu nanti bagaimana, saya juga nggak tahu apakah dibagi dua atau bagaimana sistemnya. Dan itu hasil dari perundingan tersebut itu diakui oleh United Nations atau seluruh perserikatan bangsa-bangsa. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih ya Mas atas wawancaranya. Kita pun juga melakukan wawancara dengan Sheikh Mu'tasim. Beliau merupakan warga negara Palestina yang saat ini tinggal di Indonesia. Baik, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Sheikh bisa ke Indonesia. Pertama kali saya datang ke Indonesia sebagai imam safari dakwah Ramadan. Jadi di Gaza itu setiap tahun ada seleksi untuk memilih imam yang hafal Al-Quran, nanti kirim ke Indonesia. Dan pada tahun 2022 alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi imam di Indonesia sini. Saya datang sebelum bulan Ramadan pada tahun 2022, sebelum bulan Ramadan 5 hari, dan alhamdulillah lanjut sampai selesai 1 bulan Ramadan. Waktu dalam bulan Ramadan itu saya kenal sama orang mutarjim, dan dia itu yang membantu saya untuk mendapatkan beasiswa di salah satu kampus Universitas Muhammadiyah di Jawa Timur. Dan habis itu saya kembali ke Gaza kan. Saat saya di Gaza setelah bulan Ramadan itu, saya dihubungi sama Muhammadiyah, sama Universitas Muhammadiyah, dan mereka membantu saya kirim visa dan yang sebagainya untuk saya
bisa datang ke Indonesia. Jadi pertama kali saya memilih Indonesia karena karena agama Islam. Yang kedua karena saya ada tujuan melanjutkan S2 dan di sini saya dapat beasiswa. Dan yang ketiga lingkungan Indonesia sini sangat mirip sama lingkungan Gaza. Jadi banyak orang di sini yang pendidikan Al-Quran, Islam, beda daripada negara-negara yang lain. Beberapa negara termasuk Indonesia mendukung solusi dua negara. Nah, menurut saya sendiri sebagai orang Palestina dan orang Palestina lain pada umumnya, apa pandangannya terhadap solusi dua negara? Ya, untuk solusi dua negara itu menurut saya sendiri itu tidak mungkin saya terima. Dan memang seluruh bangsa Palestina seluruhnya tidak ada yang akan terima solusi dua negara. Tetapi secara politik saja kita itu setuju untuk untuk terima negara Palestina di batasan 1967. Itu namanya gitu, namanya batasan 1967, dan kita bisa bebas sendiri seperti negara yang sudah merdeka, dan kita nanti bisa membangun bandara dan pelabuhan sendiri seperti negara-negara yang merdeka di dunia. Itu untuk sementara, untuk kita menjaga atau kita itu tidak banyak orang yang meninggal setiap hari, syahid setiap hari, susah terus, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, susah untuk berjalanan, susah untuk mendapat mendapatkan servis kesehatan, susah untuk berdagangan, susah, fasilitas kehidupannya susah. Berarti bukan artinya kita mau solusi dua negara, tetapi untuk sementara secara politik itu namanya, baru kita melanjutkan diskusi sama PPP dan diskusi internasional agar insya Allah dapat Palestina yang lengkap, yang selengkapnya. Beberapa waktu lalu, isu mengenai serangan Israel mulai ramai lagi nih, sampai terjadi aksi-aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus di Amerika, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Dan juga selain itu juga terjadi aksi boykot dari berbagai seluruh negara di dunia untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Nah, pandangan saya sendiri terhadap aksi seperti itu bagaimana? Menurut saya untuk aksi-aksi mahasiswa di kampus-kampus negara Amerika dan negara-negara yang lain, dan untuk boykot itu sangat bagus, sangat penting itu, karena memang yang pertama Israel itu bisa berdiri, yang pertama mendirikan Israel itu adalah bisnis. Jadi kalau kita memotong bisnis yang ada hubungan sama Israel, maka Israel itu tidak bisa berdiri, karena memang mereka itu membangun negaranya yang pertama bisnis. Nah, jadi mereka itu kaya raya di dunia adalah salah satu negara kaya raya di dunia adalah Israel. Kenapa? Karena mereka memang
yang memastikan yang mewujudkan Israel itu di tengah-tengah negara besar di dunia adalah bisnisnya tinggi. Jadi kalau kita tetap boykot saja tanpa aksi, boykot saja, insya Allah dalam waktu segera saja 5 tahun saja ke depan banyak akan rugi. Israel banyak rugi dan memang akan mencari solusi sama Palestina. Karena itu sangat penting itu. Beberapa negara mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris. Nah, kalau menurut saya sendiri dan pandangan orang Palestina pada umumnya, apa pandangan mereka terhadap kelompok Hamas? Pandangan Hamas menurut saya sendiri pribadi itu adalah kelompok atau organisasi mujahidin. Jadi Hamas itu adalah ormas ya, organisasi masyarakat. Jadi itu Hamas itu siapa? Hamas itu bukan orang pendatang dari negara lain atau mereka tujuannya mau mau menjadi hakim atau apa. Tetapi itu Hamas itu memang orang Palestina, orang pemuda-pemuda yang ingin lihat negaranya merdeka, yaitu Hamas. Bisa jadi Hamas itu saya, bisa jadi Hamas itu sepupu saya, bisa jadi Hamas itu dari keluarga, dari tetangga, dari sahabat saya, dari teman-teman, itu semua. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa Hamas itu beda dari mujtama' atau dari dari masyarakat Gaza. Enggak, tapi masyarakat Gaza atau masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina itu adalah Hamas. Bukan Hamas itu beda dari masyarakatnya, enggak. Tapi sama itu. Dan memang 100% masyarakat Palestina yang mendukung Hamas karena mereka paham bahwa tidak ada solusi sama Israel itu kecuali dengan melawan. Dan ada banyak contoh di dunia seperti contoh Indonesia, Vietnam, dan South Africa, dan Afghanistan, dan Algeria. Itu semua tidak bisa dapat kemerdekaan kecuali dengan berjuang, dengan melawan, dengan jihad, ya dengan pahlawan-pahlawan gitu. Maka itu kita semua pribadi dan seluruh memang masyarakat Palestina mendukung Hamas, kecuali orang PLO sendiri, karena itu memang mereka memanggil Hamas untuk masuk sama PLO, tapi Hamas tolak karena Hamas itu tidak setuju sama setujuan Oslo dan yang sebagainya. Maka itu Hamas itu tidak mau menjadi PLO karena ada Oslo dan setujuan yang sebagainya. Jadi Hamas itu tujuannya adalah Palestina yang lengkap langsung, tidak mau Palestina tidak mau ada Israel di negara Palestina, tidak mau. Ya, itu yang memang tujuan seluruh masyarakat Palestina. Nah, selain aksi boykot dan protes, juga ada aksi tuntutan dari negara seperti Afrika Selatan yang menuntut langsung Israel ke Mahkamah Internasional. Nah, menurut saya sendiri, apa tanggapannya terhadap langkah yang dilakukan tersebut, dan menurut saya apa langkah yang paling cepat untuk bisa mencapai perdamaian? Menurut saya dan seluruh warga Palestina, termasuk PLO, termasuk Hamas dan pihak-pihak yang lain, semua mendukung
dan mereka mendukung ini langkahnya Afrika Selatan yang berani terhadap Israel di Mahkamah Internasional, dan itu bisa menjadi langkah bagus untuk mendukung Palestina dan banyak orang atau banyak negara yang akan merupakan fikirnya bahwa Palestina itu memang harus merdeka, harus dibebaskan dari penjajahan Zionis, karena satu-satunya negara yang masih ada di dunia di bawah penjajahan adalah Palestina. Seluruh negara dunia sudah dapat merdeka menjadi negara sendiri kecuali Palestina yang masih dijajah.